Ya, halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung kali ini. Tribuners, Mutiara sudah kedatangan narasumber yang sungguh spesial tentunya di studio Tribun Lampung dan akan berbincang bersama Mutiara selama 30 menit ke depan. Langsung saja Mutiara perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada dari Kabid Humas Polda Lampung, ya, Ibu Kombes Pol Umi Fadilah Astuti. Halo, selamat siang Bu Umi. Selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya hari ini Bu Umi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun lagi sibuk ini ya, iya. karena kan lagi udah mulai mudik ya. Nah, Bu Umi, gimana puasanya hari ini, lancar? Alhamdulillah. Nah, Tribuners, jadi karena kita sudah kedatangan Bu Umi Fadilah Astuti, kita akan berbincang nih terkait dengan persiapan dari Polda Lampung menyambut arus mudik ya untuk Hari Raya Idul Fitri 2024. Bu Umi, boleh diceritain dong untuk saat ini apa saja nih persiapan yang sudah dilakukan oleh Polda Lampung untuk menyambut mudik gitu kan periode Hari Raya Idul Fitri 2024. Iya, ini kan mudik ini menjadi event tahunan masyarakat Indonesia ya. Setiap tahun masyarakat Indonesia tuh mudik ke kampung halaman masing-masing. Kemarin menurut survei indikator itu Polri dan mitra terkait yang bekerjasama sebagai penyelenggara dan penanganan mudik ini mendapatkan kepuasan masyarakat sebesar 89,5%. Nah, Cukup ini besar. apresiasi dari masyarakat itu meningkat 15% dari tahun sebelumnya 2022. Oh, 2022. Iya. Nah, kemudian di tahun ini juga menurut survei pergerakan masyarakat Kemenhub itu akan ada 71,7% masyarakat yang akan mudik. Jadi sekitar 190 juta masyarakat yang akan mudik. Termasuk juga akan mudik ke Polda Lampung, ke Provinsi Lampung seperti itu. Nah, untuk menjaga supaya ketertiban, kelancaran, mudik ini aman, nyaman, maka Polda Lampung dan Polri pada umumnya telah melaksanakan namanya operasi kepolisian terpusat, operasi ketupat. Kalau Polda Lampung sendiri namanya operasi ketupat Krakatau 2024. Iya. Nah, operasi ini bertujuan untuk mewujudkan situasi yang aman, nyaman kepada masyarakat yang akan mudik dan juga untuk terciptanya Kamseltip Carlanta supaya nanti mudik itu lancar harus sampai ke rumahnya dan juga untuk menurunkan tingkat pelanggaran dan kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan. Nanti kita bergerak di sana. Ya. Kemudian ini kita untuk operasi ketupat ini durasi waktunya adalah 13 hari. Kita mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 16 April 2024 dengan mengerahkan sebanyak 4.383 personel. Nah, itu terdiri dari untuk Polda sendiri ada 281 personel, kemudian dari Polres Jajaran itu ada lebih dari 2.000 personel, dan juga stakeholder terkait itu ada sekitar 1.976 personel. Mereka ada yang dari teman-teman TNI, kemudian juga ada dari Dishub, Dinkes pastinya, kemudian dari Damkar, Senkom, PMI Pramuka, dan banyak yang lainnya yang membantu kegiatan operasi ketupat ini. Oke. Jadi sampai mengerahkan 2.000 personil ya, dan itu tersebar di 4.000. Oh ya, 4.000 secara total. Iya, totalnya. Dan itu disebar di seluruh titik-titik kabupaten ataupun kota yang ada di Provinsi Lampung ya, Bumi. Betul Nah, sekali. terkait dengan hal tersebut, Bumi, kalau untuk pos pengamanan sendiri itu Bumi kalau boleh tahu di mana saja titik-titiknya? Iya, jadi kita sudah mendirikan 81 posko. Satu posko terpadu itu ada di Bakoheni, Pelabuhan Bakoheni. Kenapa di sana? Karena memang itu sebagai pintu masuk ya, Jawa ke Sumatera, Sumatera ke Jawa. Nah, di sana kita ada sekitar diawaki sekitar 131 personil. Di sana ada Polri, ada TNI, ada Senkom dan Dinkes dan sebagainya ada di sana. Nah, kemudian juga ada 60 pos pengamanan juga tersebar baik ada di tol maupun non tol. Itu juga sebagai bentuk kepedulian kita untuk mengamankan pergerakan masyarakat sampai dengan di tempat tinggal masing-masing. Kemudian juga ada 20 pos pelayanan. Nah, ini fungsinya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mudik, baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan informasi arus mudik. Kan kita tidak tahu ya dalam perjalanan mudik itu mungkin ada yang lelah, mungkin ada yang sakit ya, karena puasa ini ya. Nanti manfaatkan pos pelayanan kami di sana. Sudah ada tim kesehatan yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk apa keluhan sakitnya. Semoga sih nggak sakit ya harapannya seperti tapi itu. kita tetap ada, kita tetap untuk antisipasi tetap kita bangun pos pelayanan di
seluruh wilayah baik Bandar Lampung sampai ke pesisir barat. Oke, dan itu 1 kali 24 jam ya? Betul sekali. Oke, wah, luar biasa sekali nih persiapan yang tengah dilakukan oleh pihak Polda Lampung untuk menyambut para pemudik ini supaya bisa mudik dengan aman, nyaman, dan lancar juga. Nah, Bu Umi, ini kan ada satu hal yang menarik. Kemarin Mutiara baru saja membaca ternyata Polda Lampung tahun ini juga mengadakan mudik gratis ya, Bu Umi? Betul sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, mudik gratis ini berapa sih jumlah targetnya dan tujuannya dari mana ke mana, Bu Umi? Iya, jadi kemarin dari Dirlantas Polda Lampung telah melepas sekitar 250 orang mudik gratis. Mereka menuju ke Solo dan Yogyakarta. Dan ternyata antusiasme masyarakat luar biasa. Dan kita siapkan 5 bis, 2 ke Solo, 3 ke Jogja. Nah, ini kemarin tanggal 4, kita waktu itu tanggal 23 Maret kita menginformasikan untuk ini ada mudik gratis. Besoknya sudah langsung penuh kuotanya. Jadi kadang-kadang banyak teman-teman yang nanya, kok ini sudah habis, Ternyata gitu, antusiasme masyarakat luar biasa. Sehari saja sudah penuh kuotanya. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, emang pada saat ini pembukaan informasi kan terkait dengan mudik gratis ini ada syarat-syarat tertentu nggak sih, Bu Umi? Tidak terlalu signifikan. Syaratnya adalah yang penting sehat, kemudian KTP saja, terus mendaftar ke Dirlantas Polda Lampung. Dan diantarkan itu sampai dengan kota tujuan ya? Iya. Wah, luar biasa sekali. Dan harapannya ini tahun depan juga akan menjadi ini ya, acara tahunan ya, Bu? Iya, kami berharap bahwasanya ini bisa menjadi event tahunan dan semoga tahun depan bertambah kuotanya. Tidak hanya 250 tapi bisa sampai 500 orang yang bisa menikmati mudik gratis tersebut. Iya, dan tentunya ini bekerja sama dengan stakeholder lainnya ya. Karena ini kan membutuhkan kerjasama. Nah, Bu Umi, terkait dengan mudik gratis juga, terus juga kan kemarin ini ada cerita mengharukan ya yang datang dari salah satu penumpang mudik gratis yang katanya dia ini kan seorang pemukul rongsokan dan akhirnya dia seneng karena dengan adanya program dari Polda Lampung ini akhirnya membuat dia bisa pulang ke kampung halamannya gitu kan. Jadi luar biasa sekali apresiasi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang bisa merasakan mudik gratis dikarenakan program dari Polda Lampung. Nah, Bu Umi, ini kalau boleh tahu arus mudik kan ini mudik ini tahun ini kayaknya liburannya lumayan lama ya, 10 hari nih kalau tidak salah sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kira-kira untuk puncak arus mudiknya sendiri itu kapan, Bu? Iya, kami memprediksi bahwa untuk puncak arus mudik itu mungkin di tanggal 7-8 April. Tapi saya juga mungkin malam ini pun juga sudah mulai karena hari ini kan mungkin hari terakhir masuk kantor, bekerja. Jadi mungkin kemungkinan malam nanti sudah mulai ada arus ya, walaupun mungkin kami perkirakan bahwa di tanggal 7-8 April gitu. Namun demikian kita tetap mengantisipasi mungkin mulai malam ini sudah mulai banyak pergerakan masyarakat menuju Lampung atau dari Lampung menuju ke Jawa. Seperti itu, iya. Oleh karena itu juga kami terus menyiapkan anggota kami yang sudah terplotting di masing-masing untuk berkegiatan sesuai dengan tupoksi dan jadwal sudah kita berikan kepada mereka. Oke, nah Bu Umi, tapi kalau misalkan untuk di Lampung sendiri itu ada beberapa titik sih Bu Umi yang bisa dikatakan, oh ini ternyata titik yang padat nih kalau misalkan arus mudik ini terjadi. Iya, jadi kita sudah memetakan titik kerawanan ya, ada 9 titik rawan bencana, ada 45 titik rawan kecelakaan, ada 36 titik rawan kemacetan, dan juga ada 102 itu ruas jalan yang rusak. Nah, oleh karena itu kami Polri beserta stakeholder terkait berupaya bagaimana supaya titik-titik tadi sudah kita petakan itu bisa dilampaui oleh para pemudik tetap dengan kondisi aman, lancar dan aman sampai ke tempat tujuan. Otomatis kita akan bekerjasama dengan mungkin Dishub, para Kapolres di wilayahnya untuk terus menjaga agar mereka ini para pemuda ini tetap bisa berkegiatan, perjalanan itu tetap lancar sampai ke tempat tujuan. Ya, betul sekali. Nah, tapi Bu Umi kalau untuk di Kota Bandar Lampung ini kan biasanya kalau udah mulai banyak yang mudik nih ya ke Kota Bandar Lampung ini macetnya luar biasa. Nah, kalau misalkan nanti di hari raya apakah ada rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan, Bu Umi? Iya, ketika nanti arus kendaraan sudah mulai meningkat, otomatis tiap Polri akan melaksanakan rekayasa lalu lintas. Apakah nanti misalnya kita terapkan one way gitu kemudian kontraflow mungkin, ataukah kita akan terapkan ganjil genap. Nah, kita sesuaikan dengan situasi kondisi di lapangan. Nah, kita sih berharap
masyarakat bisa lebih bijak berkegiatan di luar supaya arus lalu lintasnya tetap berjalan dengan baik ya, seperti itu sih. Walaupun demikian kita nggak bisa juga ya, artinya ini kan Lebaran, ketemu dengan anggota keluarga, pengen jalan-jalan, pengen makan, rekreasi, ke mall, itu pasti akan ada pergerakan di sana. Oleh karena itu bagaimana nanti kita bisa melihat situasi di lapangan, kita akan terapkan hal yang pas seperti apa supaya pergerakan masyarakat ini tetap berjalan dengan baik, aman dan lancar. Lancar tentunya. Nah, Bu Umi, ini kan pada saat persiapan kemarin tidak hanya dari daratan saja, maksudnya Bu Umi memantaunya. Ini juga katanya kemarin melakukan pantauan langsung dari udara ya Bu Umi. Dan selama arus mudik nanti, apakah pantauan udara ini akan selalu dilakukan oleh pihak Polda Lampung? Iya, jadi kami memantau tidak hanya yang di daratan saja, tapi kami juga melakukan pantauan di udara. Kemarin saya dengan Pak Karoop melakukan pantauan udara dan alhamdulillah di hari pertama operasi tempat ini lalu lintas itu tidak terlalu signifikan. Belum terlihat kepadatan, belum terlihat antrean, baik itu di beberapa rest area masih cenderung kosong, tidak ada panjang, berarti artinya tidak terlalu banyak kendaraan yang parkir di sana. Dan kami menuju gerbang tol Bakauheni juga posisinya masih lancar. Dan kami terus menuju ke pelabuhan Bakauheni-nya dari mulai dermaga eksekutif dan dermaga reguler, semua juga masih kondisinya cenderung masih kosong parkirannya itu. Jadi mudah-mudahan ini juga pergerakan masyarakat yang mulai hari ini mudah-mudahan juga tetap bisa terkendali ya. Iya betul sekali. Jadi nggak ada istilah komen-komen, aduh ini kayaknya antriannya luar biasa dan sebagainya. Bu Umi, ini mengingat kalau misalkan mudik ini kan pasti banyak yang pulang kampung lah ya, dari Lampung mau ke Jawa ataupun sebaliknya. Tapi kalau dibandingkan dengan mudik tahun lalu 2023 ada kenaikan untuk jumlah pemudik sendiri. Iya, otomatis ada kenaikan ya. Kenapa? Karena tadi dari survei di Kemenhub saja sudah mengatakan bahwa tahun ini pergerakan mudik itu sebesar 190 juta. Ini kalau kita bandingkan dengan masyarakat Indonesia yang 270 juta, berarti separuhnya itu bergerak menuju ke tempat tujuan masing-masing, dan ini juga menjadi atensi kita semuanya. Oleh karena itu dari sekian ratus juta tadi itu pasti bergeraknya ke Provinsi Lampung. Oleh karena itu kami juga sudah mengantisipasi untuk membuat manajemen lalu lintas, bagaimana kira-kira ketika pergerakan dari Jawa ke Sumatera ini khususnya Bakauheni ya Mbak ya, itu kita sudah membuatkan semacam manajemen lantasnya di sana. Kita membuat ada 3 situasi yang bisa kita rekayasa ketika nanti ada lonjakan pemudik ya. Jadi kalau situasi hijau itu situasi di mana kondisi masih normal, masih bisa lalu lintas itu masih tidak ada antrian, dan itu nanti kita akan arahkan seperti biasa. Artinya untuk yang pemudik yang menggunakan tiket eksekutif kita akan arahkan sebelah kiri masuk menuju dermaga 7. Bagi yang reguler nanti kita arahkan di sebelah kanan nanti untuk menuju ke kantong-kantong di dermaga 1 sampai dengan 6 gitu ya. Itu untuk situasi hijau. Dan untuk R2 ini ketika masih normal maka dia akan melewati bypass underpass itu menuju ke dermaga 2. Nah, seandainya nanti R2 ini mengalami peningkatan kepadatan, maka kita akan arahkan mereka ini, para pengguna R2 ini ke sebuah dermaga tertentu, dan kita akan naikkan satu kapal khusus buat mereka, seperti itu. Kemudian ketika situasinya kuning, situasi kuning ini berarti situasi di mana antrian kendaraan itu sudah lebih 1 km dari luar pelabuhan. Dari luar pelabuhan? Iya, jadi di situ kami sudah harus memulai merekayasa supaya tidak ada kepadatan dan antrian yang signifikan di sana. Jadi kami akan melaksanakan delay system atau pelambatan, di mana kami sudah menyiapkan 8 rest area di tol jalur B. Nanti untuk situasi kuning ini yang dari 8 area di jalur tol B itu akan kita pergunakan 5 areanya. Itu ada di kilometer 87B, 67B, 45B, 33B, dan 20B. Dan kita juga memanfaatkan seperti kantor balai karantina yang lama, terminal yang memang dekat situ yang tidak dipergunakan, itu bisa kita juga manfaatkan sebagai kantong parkir. Nah, untuk yang masing-masing rest area tadi
itu bisa memuat sekitar 250 sampai 300 kendaraan. Jadi semoga nanti seandainya memang pergerakan masyarakat luar biasa itu sekali bisa pada masuk saat ke kantong-kantong itu supaya tetap lancar. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah situasi merah ini, Mbak, yang perlu kita waspadai bersama. Situasi merah berarti ini adalah pergerakan kendaraan ini sudah mencapai lebih dari 4 km di luar pelabuhan. Itu sudah sangat panjang gitu. Nah, otomatis dengan demikian tetap kita akan merasakan delay system dengan menggunakan seluruh kantong-kantong dasar yang sudah kita persiapkan. Kalau tadi di situasi kuning hanya 5 yang digunakan, tetapi ketika situasi merah 8-8-nya kita pergunakan semuanya. Nah, nanti di sana itu kita atur sedemikian rupa supaya nanti tetap lancar ya. Benar sekali. Biar bisa sampai rumah tepat waktu ya. Jadi pas malam takbiran lah minimal ya Bu Umi. Betul sekali. Oke. Nah Bu Umi, dari semua penjabaran yang sudah disampaikan oleh Bu Umi tadi, nih Bu Umi kalau misalkan kita merujuk kepada mudik 2023 lalu, apa sih Bu Umi yang menjadi PR dari tahun lalu dan akhirnya tahun ini nih supaya tidak terjadi lagi gitu di mudik 2024? Iya, yang jelas adalah permasalahan yang kita hadapi ketika mudik ini. Yang pertama mungkin jumlah kepadatan ya. Kita juga akan waspadai ketika operasional Krakatau Park itu sudah mulai berjalan, itu nanti pasti akan meningkat jumlah kendaraan di sana. Karena itu kita akan mengalihkan kendaraan R4 itu dari gerbang tol Bakoen itu menuju gerbang tol Bakoen Utara. Dan kita mempercepat yang masuk tol bagian Bakoen yang selatan. Seperti itu. Kemudian juga ada masalah-masalah lainnya, yaitu seperti antisipasi adanya kriminalitas, seperti itu ya. Nah, dengan ada kriminalitas itu pasti akan banyak, Mbak, karena kita antisipasi akan meningkat adanya C3. C3 ini curat moral. Karena itu kami akan mengoptimalkan tim anti bandit yang ada di Polda Lampung. Nah, di sana tim anti bandit ini akan melakukan pendampingan kepada pengawalan R2, karena kami juga akan memprediksi R2 akan banyak. Oleh karena itu, kita akan berikan pengawalan kepada mereka. Artinya, ketika pengendara R2 ini turun dari kapal, kemudian di malam hari kan ini kan rawan ya. Betul sekali. Jadi, R2 ini nanti akan kita kumpulkan di titik luar arah arteri, minimal per 30 kendaraan itu akan dikawal oleh Sat PJR Polres Lampung Selatan gitu. Nah, nanti setiap 30 kendaraan itu dimulai pukul 19 sampai nanti pukul 5 pagi. Nah, setelah 30 ada nih ya, nanti tim anti bandit kita tuh akan membuka jalan, di belakangnya itu nanti Sat PJR diikuti para pemudik yang R2 tadi, di belakangnya juga ada tim anti bandit kita, sehingga betul-betul kita akan jaga pengendara pemudik R2 ini sampai ke tempat tujuan. Nanti bagaimana ketika mereka lintas kota misalnya, jadi mereka tuh akan estafet. Artinya seperti ini, ketika sampai Lampung Selatan, Bakoen, tujuan saya ke Pesawaran, tujuan saya ke Lampung Timur, atau tujuan saya sampai ke Wagan dan seterusnya. Maka di sana juga setelah estafet itu dikawal oleh Polres yang masing-masing. Misalnya sampai dari Lampung Selatan menuju Bandar Lampung nanti diestafet oleh Bandar Lampung. Dari Lampung Selatan menuju Pesawaran nanti akan dibantu oleh Pesawaran. Jadi itu estafet sifatnya seperti itu sampai selesai. Dan itu mulai diterapkan kapan Bu? Ya, boleh tahu untuk kita R2? diterapkan seperti periode operasi ketupat. Jadi mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 16 April. Dari mulai pukul 19 sampai pukul 5 pagi. Ya, Dan ini bisa dikatakan ini kayaknya salah satu program baru ya Bu ya? Iya. Kayaknya tahun lalu belum mendengar ini Mutiara soalnya. Kalau tahun lalu untuk pengawalan R2 sudah kita laksanakan. Namun demikian untuk penebalan pengamanan maka tim anti bandit ini kita maksimalkan untuk bisa membantu pergerakan pemudik R2 ini sampai ke rumah masing-masing. Wah, luar biasa sekali nih Tribuners, semua persiapan yang sudah dilakukan oleh Polda Lampung untuk membuat pemudik mulai dari kendaraan roda 2 ataupun kendaraan 4 dan juga yang menggunakan transportasi umum ini bisa merasakan mudik dengan aman dan lancar tanpa adanya gangguan sedikit pun ya Bu Umi. Walaupun kita tahu nih nanti di jalan istilahnya banyak lampu mati ataupun nanti ada jalanan bolong, tenang saja karena pihak Polda Lampung ini sudah menyiapkan
menyiapkan pasukannya dan timnya tentunya untuk mengawal Tribuners yang ingin mudik ke kampung halaman. Bu Umi, mungkin terakhir nih Bu Umi, terkait dengan pemudik yang mungkin nanti malam ataupun nanti siang pagi ini juga sudah jalan untuk mudik atau masih melakukan persiapan, apa yang ingin disampaikan oleh Bu Umi selaku Kabid Humas Polda Lampung kepada para pemudik di rumah? Jadi saya menghimbau kepada para pemudik baik R2 maupun R4, yang pertama jaga kesehatan, artinya jaga kesehatan diri sendiri ya. Karena ketika mengendara itu harus sehat kita. Kalau nggak sehat nanti ketika nyetir atau apa bisa nanti kecelakaan seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya ngantuk atau lelah itu silahkan bersirahat. Ada pos yang di seluruh jalanan ke rumah Bapak Ibu sekalian, manfaatkan di sana, istirahat di sana. Kemudian juga cek kondisi fisik kendaraan Bapak Ibu sekalian. Misalnya apakah bannya sudah gundul, misalnya cek surat-suratnya, kemudian cek etolnya. Kenapa? Karena kalau etol bermasalah nanti malah berakibat yang lain nanti ngantri malah akan menjadi macet panjang. Betul sekali. Itu, ya. Kemudian juga jangan lupa persiapan obat-obatan pribadi yang kira-kira Bapak Ibu pakai tiap hari. Kalau saya agak begini sambil minum obat apa, persiapan obat-obatan pribadi. Kemudian juga jangan lupa persiapan juga makanan minuman secukupnya di kendaraan Bapak Ibu sekalian, karena dikhawatirkan nanti seandainya nih agak lumayan macet masih ada persediaan makanan. Jadi nggak kelaparan di jalan ya. Dan yang terakhir mohon Bapak Ibu sekalian untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan keluarga Bapak Ibu sekalian menunggu di rumah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Oke, wah luar biasa sekali Tribuners. Tadi sudah banyak sekali saran ya dan juga nasihat yang disampaikan oleh Bu Umi bagi para Tribuners di rumah yang akan mudik tentunya ke kampung halamannya, terutama kalau misalkan yang mudik ke Lampung, tenang saja karena pihak Polda Lampung sudah menyiapkan berbagai hal untuk membuat mudikmu terasa aman dan nyaman. Baik, Bu Umi, terima kasih banyak atas waktunya dan saya mengucapkan selamat Hari Raya juga ya Bu. Selamat bertugas dan semoga dilancarkan selalu untuk Ibu dan juga seluruh tim dari Polda Lampung, Bu. Terima kasih juga Mas. Selamat Lebaran, lahir dan batin. Iya. Nah Tribuners, mungkin itu saja podcast Mutiara bersama dengan Bu Umi, dan juga nantikan tayangan podcast terupdate lainnya tentunya dengan tema yang berbeda pula setiap harinya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.